Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tutorial kali ini saya akan mendemokan pemanfaatan Google Classroom untuk pembelajaran hybrid. Di sini saya menggunakan akun belajar Google Workspace. Langkah pertama, buka Google Classroom. Lalu buat kelas. Masukkan nama kelas, nama guru, mata pelajaran, dan nama ruang kelas. Berikutnya atur interaksi kelas menjadi siswa hanya dapat memberi komentar. Tujuannya agar interaksi forum kelas dikontrol oleh guru. Siswa hanya dapat merespon informasi yang disampaikan oleh guru. Pada panel sebelah kiri terdapat fitur buat link meet. Fitur ini berfungsi untuk melakukan virtual meeting menggunakan Google Meet. Dan fitur ini hanya tersedia di akun belajar Google Workspace. Jadi guru tidak perlu membuat link Google Meet secara manual. Otomatis sudah disediakan di Google Classroom. Selanjutnya guru dapat mengumumkan informasi penting pada kolom forum kelas berikut. Langkah kedua, beralih ke menu tugas kelas, lalu buat topik. Isikan judul topik pembelajaran atau capaian kompetensi dasar. Berikutnya, buat materi. Masukkan judul materi, kemudian lengkapi deskripsinya. Selanjutnya, siapkan konten pembelajarannya. Guru bisa memasukkan beragam konten belajar, baik video pembelajaran, dokumen, maupun link website. Jangan lupa tentukan dan atur topiknya. Langkah ketiga, buat tugas. Masukkan judul tugas, kemudian lengkapi deskripsinya. Guru dapat membuat langsung lembar kerja tugas dengan menggunakan Google Slide. Silahkan buat lembar kerja untuk penugasan siswa. Beralih kembali ke Google Classroom. Kemudian atur lembar kerja tugas menjadi buat salinan untuk setiap siswa. Ini maksudnya setiap siswa akan mendapatkan template-nya masing-masing untuk menyelesaikan tugas. Pada panel sebelah kanan, tentukan batas waktu penyerahan tugas. Kemudian atur topiknya. Jika diperlukan, guru dapat membuat rubrik untuk menentukan kriteria penilaian. Dan itu, guru juga dapat mengaktifkan fitur plagiarisme. Jadi hasil tugas siswa akan terdeteksi jika melakukan copy paste. Fitur ini hanya tersedia di akun belajar Google Workspace. Langkah keempat, buat tugas kuis. Masukkan judul kuis, kemudian lengkapi deskripsinya. Sebagai informasi, tugas sebelumnya adalah untuk penilaian aspek keterampilan. Guru perlu mengkoreksi secara manual tugas-tugas siswa yang telah diselesaikan. Sedangkan kuis ini untuk penilaian aspek pengetahuan. Hasil kuis akan dikoreksi otomatis secara sistem. Di sini saya akan membuat kuis menggunakan Google Form untuk uji kompetensi atau ulangan harian. Saya asumsikan di sini saya membuat dua jenis soal dengan total skor 100. Berikutnya, silakan atur dan sesuaikan pengaturan kuis sesuai keperluan. Kembali ke Google Classroom, kemudian personalisasikan pengaturannya. Atur batas waktunya, topiknya, dan kapan kuis ini akan dipublikasikan. Selanjutnya, bagikan kode kelas berikut kepada siswa agar dapat gabung ke dalam Google Classroom. Langkah kelima, saya akan mendemokan operasional Google Classroom dalam mode siswa.
Siswa masuk ke Google Classroom guru menggunakan kode kelas yang dibagikan oleh guru. Nah, di sini siswa dapat mempelajari konten pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru. Kemudian menyelesaikan tugas-tugas dan kuis untuk menguji kompetensi dari hasil belajar. Jadi, bisa dikatakan Google Classroom ini sebagai platform untuk pembelajaran asinkronus. Siswa dapat belajar secara mandiri tanpa dibatasi waktu dan sekat ruang kelas secara fisik. Langkah ke-6, guru mereview hasil belajar siswa. Pergi ke menu anggota. Di sini terlihat siapa saja siswa yang telah masuk di dalam Google Classroom. Siswa yang terdapat fitur undang wali, ini artinya siswa tersebut menggunakan akun belajar dalam organisasi yang sama dengan guru. Nah, guru dapat memasukkan email wali atau orang tua. Mereka akan mendapatkan salinan hasil belajar yang akan dikirimkan melalui email. Jadi di sini ada engagement atau keterlibatan orang tua dalam pembelajaran di Google Classroom. Berikutnya pergi ke menu tugas, guru mereview hasil tugas-tugas yang telah diselesaikan oleh siswa. Kemudian berikan nilai dan feedback dari kerja mereka. Sedangkan tugas kuis untuk uji kompetensi atau ulangan, gunakan fitur import nilai. Hasil ulangan siswa akan otomatis masuk ke dalam Google Classroom, sangat efektif dan efisien. Di akhir semester, guru dapat merekap semua hasil pembelajaran di Google Classroom. Pergi ke menu pengaturan, lalu pilih salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Nah, di sini terlihat secara detail rekap semua hasil penilaian di Google Classroom. Jadi nilai rapor siswa ada historinya. Guru tidak ngaji atau ngarang biji. Guru dapat mempertanggungjawabkan nilai dengan bukti rekap hasil pembelajaran berikut. Agar lebih optimal, Google Classroom sebaiknya dibuat secara terprogram dalam satu periode semester. Guru dapat merancang master classroom secara kolaboratif bersama rekan-rekan MGMP. Dan yang bervariatif agar siswa tertarik untuk belajar. Selanjutnya, undang rekan guru lainnya sebagai guru di master classroom. Guru tersebut dapat menyalin classroom yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran di kelasnya. Kemudian, jadwalkan konten pembelajaran sesuai dengan rundown atau program semester. Penggunaan Google Classroom ini akan lebih optimal untuk pembelajaran hybrid. Melalui Google Classroom, siswa dapat belajar secara mandiri dan terprogram. Secara asinkronus, siswa dapat tetap belajar tanpa batasan waktu dan sekat ruang kelas. Sedangkan guru tetap harus menjaga motivasi belajar dan interaksi fisik secara langsung melalui pembelajaran sinkronus. Demikian tutorial pemanfaatan Google Classroom menggunakan akun belajar untuk pembelajaran hybrid. Semoga bermanfaat.